Ya, devosi Mazmur 48 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Mazmur ini merupakan sebuah nyanyian yang diciptakan oleh Bani Korah. Sebab di awal dikatakan nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Sebuah nyanyian pujian atau doksologi ya, yang diciptakan oleh Bani Korah. Ia menceritakan pujian bangsa Israel atas Sion sebagai kota Allah. Sion ini Yerusalem ya. Bani Korah menggambarkan kemuliaan, keselamatan dan kegirangan yang menyelimuti Sion. Ya, sekali lagi Sion itu bisa dalam pengertian Yerusalem, dalam pengertian juga Israel ya, mengenai Sion. Kalau Israel tahun abad 20 kembali ke tanah airnya, sering disebut gerakan Sionis ya. Ya karena memang Israel identik dengan Sion ya. Nah, di dalam kitab suci juga dijelaskan bagaimana kemuliaan, keselamatan dan kegirangan menyelimuti Sion, artinya menyelimuti Israel. Semua itu dapat terjadi oleh karena Tuhan Allah sendiri yang sungguh berdiam di Sion. Allah adalah benteng atau penjaga kota itu. Dan Bani Korah juga memuji atas keselamatan yang telah Allah perbuat terhadap Sion. Tuhan Allah telah menegakkan kota itu sehingga tetap jaya. Dan umat Allah bukan hanya mendengar tentang keselamatan dari Allah. Lebih dari itu semua, umat Allah juga mengalaminya sendiri. Mereka melihat bahwa Tuhan Allah hadir dalam hidup mereka dan menegakkan umatnya juga kotanya. Akhirnya Bani Korah kembali menegaskan kebanggaannya atas Sion. Ia merayakan perbuatan Allah karena pada akhirnya Sion dan para penguasanya adalah milik Allah. Segala puji-pujian kebanggaan yang didendangkan dalam nyanyian Mazmur 48 dan itu dinyanyikan oleh Bani Korah pada saat itu ya. Sebenarnya ini bukan tentang Sion utamanya, tetapi tokoh utamanya adalah sosok yang ada di balik segala kemuliaan yang hadir di situ. Puji-pujian ini sesungguhnya ingin dalam tanda petik memamerkan ya, ingin memberikan satu pengumuman atau penyatakan dan mengingat bahwa di balik segala kebesaran kehebatan Sion itu ada Tuhan ya. Kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa itulah yang ingin diceritakan atau dipamerkan atau diumumkan di dalam nyanyian Bani Korah ini ya. Kasih setia Tuhan yang luar biasa itulah yang mereka ingat dan ingin banyak orang mendengarnya. Ya, di balik sejarah kehidupan manusia sesungguhnya ada kasih setia Tuhan yang dahsyat. Kalau kita ada hari ini, kita pun meyakini kasih setia Tuhanlah yang membuat kita ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Ya. Pujian itu digubah oleh Bani Korah supaya generasi selanjutnya turut menghayati hal yang sama. Kalau kita memberikan pernyataan bahwa kalau kita hari ini ada karena kasih setia Tuhan, kita bersyukur dalam segala sesuatu, itu pun kita dalam rangka bukan saja dalam tanda petik memamerkan, tetapi ingin supaya orang yang mendengar pun mengalami kasih setia Tuhan. Anak-anak kita, murid sekolah minggu kita, ketika kita memperkatakan bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu berkuasa dan kasih setianya sungguh luar biasa, kita ingin ya supaya generasi-generasi yang lain pun turut menghayati hal yang sama seperti yang kita alami. Generasi penerus itu mesti tahu bahwa Tuhan Allah adalah pemimpin manusia sampai selama-lamanya. Amin. Ya, bagaimana dengan kita ya? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati kasih setia Tuhan dan mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini?
Tentunya jawabannya ya, kita mengalami kasih setia Tuhan, dan itulah kenikmatan dari umatnya. Maka kita perlu juga memberitahukan, kalau di sini bahasanya memamerkan ya, bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita, supaya sekali lagi keluarga, orang-orang yang dekat dengan kita, mereka pun turut mengalami kasih setia Tuhan yang sungguh nyata itu. Sebab sekali lagi kuasa Tuhan itu berkuasa atas seluruh manusia, tidak peduli siapapun ya. Kalau orang belum mengalaminya ya rugi ya, kalau itu merupakan kuasa Tuhan. Tetapi kita yang sudah mengalami, kita memiliki kewajiban untuk menjadi saksi ya. Ya, berfokus pada kasih setia Tuhan di dalam hidup kita ya. Kita juga boleh senantiasa menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga kita mampu bersyukur, bahkan bersyukur dalam keadaan sulit. Nah, itu yang sulit ya Bapak Ibu Saudara. Kalau bersyukur dalam keadaan sehat, oke-oke saja. Bersyukur dalam kondisi sakit sulit, karena tidak ada alasan untuk bersyukur ketika orang sakit. Ya, dalam keadaan pailit, dalam keadaan susah, dalam keadaan permasalahan itu ada, sulit orang untuk bersyukur. Ya, karena nggak ada alasan untuk bersyukur. Kalau semuanya lancar, sehat, ya diberkati, melimpah, mudah orang bersyukur. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan seperti nyanyian Bani Korah ini, ya, dia tetap merasakan kasih setia Tuhan bahkan di dalam situasi sulit sekalipun, maka tetap keluarlah ucapan syukur, karena kasih setia Tuhan itu melebihi segala-galanya. Ya, terlebih kalau kita sudah di dalam Tuhan, yang umat perjanjian baru, sudah di dalam Kristus, ada keselamatan dan hidup ya dari Sion. Sekarang Sionnya bukan Israel lagi ya, Sion adalah gereja ya. Sion adalah orang percaya. Bahkan kalau dulu Allah hadir di tengah baitnya, yakni di Yerusalem, di Sion ya. Tetapi sekarang bait Allah itu adalah tubuh orang percaya, dan semua orang percaya menjadi tempat kediaman Allah. Tentunya setiap orang percaya boleh mengalami yang namanya kasih setia Tuhan, terlebih yang telah nyata di dalam Yesus Kristus ya. Ada penebusan, ada keselamatan, ada hidup kekal. Dari situ saja sebenarnya itu alasan penting mengapa kita mesti bersyukur ya. Maka orang percaya diajarkan untuk bersyukur dalam segala hal, karena ada berkat terbesar yang sudah didapatkannya, yang menunjukkan kasih setia Tuhan kepada umatnya. Hayatilah kasih setia itu dan alamilah itu, maka kita akan melihat betapa baiknya Tuhan kepada kita, sehingga kita bersyukur senantiasa. Kita meminta pada Tuhan supaya kita bisa menghayati serta menghidupi apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga sekali lagi hati kita mampu melihat kebaikan Tuhan. Kalau hati kita sudah melihat kebaikan Tuhan, terlebih kebaikan yang terbesar, apa tadi? Penebusan, keselamatan, dan hidup kekal, maka kita meyakini yang lain pun Tuhan akan berikan. Roma pasal 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya ya, diberikan kepada kita, Yesus Kristus, masakan dia tidak akan memberikan yang lain sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Tentunya kalau berkat terbesar saja sudah Tuhan kasih, maka yang lainnya bagi Tuhan itu mudah, gampang. Bahasa sekarang cetil ya, bagi Tuhan cetil. Hanya yang penting kita apa? Cepil ya. Cepil ya, bagi Tuhan itu kecil. Yang penting kita percaya, yang penting kita beriman, maka Tuhan akan tuntun melihat karya yang begitu besar dalam hidup kita. Jangan pernah menyimpang, jangan mulai melirik pada yang lain. Selain Tuhan cemburu dan sedih terhadap semuanya itu, maka sesungguhnya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kebinasaanlah yang akan kita temui.
mau binasa atau hidup kekal? Kan gitu pertanyaannya. Hidup kekal, ya. Hidup kekal, percaya Yesus, melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa, alamilah itu, hiduplah di dalamnya, maka bukan saja berkat terbesar yang kita akan dapatkan, penyertaan, pemeliharaan itu sungguh nyata akan dialami oleh umatnya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.